guys, welcome back to Jackspot, Jackser Podcast. Jadi di Jackspot ini, itu tempatnya kita untuk bagi-bagi cerita dan sharing satu sama lain. Kalau kalian belum nonton episode pertama, buruan tonton deh. Itu kita lagi bahas tentang pasangan hidup yang pastinya gak kalah seru dari podcast hari ini. Nah, sekarang kita udah podcast episode kedua nih ya. Kita mau bahas tentang gagal. Tapi sebelum itu, gue perkenalan diri dulu. Halo, nama gue Veronica. Dan tentunya hari ini gue gak sendiri. Gue ditemenin sama Topper. Mana Topper suaranya? Halo. Terus ada Reja. Yeay. Terus yang ketiga ada, kalau Topper sama Raja, kalau kalian udah nonton episode pertama kemarin pasti udah pernah dengar ya, udah pernah tahu Topper sama Raja. Nah, sekarang kita kedatangan satu orang nih yang sebelumnya belum pernah kita undang. Kita kedatangan Kak Cindy. Halo. Oke, sekedar sekilas info nih, kalau di gereja itu gue sama Kak Cindy dibilangnya kakak adik satu dekade, betul? Itu Begitu jauhnya ya, kita beda 10 tahun. Iya, itu dia. Tapi jiwanya anak muda apa nih? Sama dong, jiwa Oh, muda. oke. Umur tidak memisahkan dong. Widih. Oke, nah teman-teman, hari ini kita bakal bahas seputar gagal nih. Gue mau nanya nih ke kalian. Kalian pernah gak sih punya harapan atau sesuatu yang pengen banget kalian lakuin atau pengen banget kalian dapetin tapi ternyata kalian gagal gitu, nggak kesampaian? Atau misalkan kalian melakukan sesuatu tapi kalian gagal, pernah nggak? Pasti pernah dong ya, jawab. Iya, pasti pernah lah. Orang pasti pernah gagal. Pernah lah, masa nggak pernah? Iya. Nah, boleh dong sharing itu kejadiannya kayak gimana? Kalian tuh salah satu cerita aja deh. Kalian tuh gagal pas apa? Coba dari Topper dulu deh, Topper. Top, lu pernah gagal apa coba? Kok gue? Lu dong. Oh, gue dulu Oke. nih. Boleh deh. Oh, iya dong. Oke. Boleh buka dulu, buka. Mentang-mentang gue yang ini ya. Iya lah. Kalau gue, ini sih yang gue inget banget tuh. Gue waktu itu daftar coba ikut beasiswa ke luar negeri gitu lah, pertukaran pelajar. Nah, waktu itu gue udah lolos tahap 1 nih. Tahap 1 tuh seleksi berkas gitu kan. Itu kemana itu? Waktu itu gue pengen coba pertukaran pelajar ke Amerika. Nah, Oke. iya, terus itu tahun berapa ya yang waktu gue ini Top minta tolong lu itu pas gue kelas 2 tahun 10. lalu ya? Iya, pokoknya antara kelas 10 3 atau tahun 11 gitu lah ya. 11 deh, kayak lu kelas 11 deh. Iya, bisa Baru jadi berarti. ya. Lupa juga. Lupa juga sih. Oh, kelas 10 enggak, kelas 10 ingat waktu kelas 10. Nah, jadi pas kelas 10 itu gue pengen coba daftar pertukaran pelajar ke Amerika gitu kan. Nah, sebenarnya gue gak nyangka sih gue bakal lolos seleksi tahap pertama, seleksi berkas, karena yang daftar tuh bener-bener banyak banget kan, dan itu yang dipilih, yang lolos ke tahap 1 tuh cuman berapa puluh orang lah gitu. Dan temen gue ada yang satu sekolah sama gue daftar juga tapi belum lolos gitu. Nah, gue udah lolos nih, kayak puji Tuhan banget ya. Habis itu tahap kedua itu kita wawancara, interview gitu, sama ada kayak apa ya namanya, kelompok-kelompok gitu. Kalau lihat interaksi antar kelompok namanya, Oh, diskusi panel deh kalau nggak salah. ya pokoknya semacam itulah ya. Pokoknya di tahap ini kita bakal dilihat kerjasamanya kayak gimana, terus interview dan lain-lain, ngomongnya seperti apa. Itu waktu itu pergi kemana ya, pokoknya adalah tempat seleksi gitu di Jakarta apa kalau nggak salah pokoknya. Iya, Jakarta. Ya. Nah, terus udahlah, gue udah interview tuh dan lain-lain. Terus pas ada pengumuman ya, ada hasilnya, ternyata gue belum lolos. Nah, tapi gue apa ya kayak gitulah pokoknya. Ada sedih sih. Siapa iya. dong? Sedih Ya. sih iya ya, maksudnya kayak
ya gitu lah. Tapi apa ya, puji Tuhannya gue nggak kecewa sih, bener-bener nggak kecewa gitu. Hebat. Hebat. Puji Suka Tuhan. itu. Serius, Fer. Serius. Kecewaan. Iya, nah kalau topper nih, gue udah nih topper sekarang. Oh, gue ya. Harapan, rencana. Sebenarnya sih bukan harapan ya. Gue kayak lebih kayak gue dibilang rencana enggak juga sih. Kayak gue punya rencana sih masuknya sebenarnya, kayak gue merencanakan gue mau buat project ini nih. Jadi ada satu project pribadi, bukan project orang yang gue kerjain ya, ini project pribadi, dan memang gue targetin dari gue sendiri juga kapan selesainya. Ya ini gue kerjain, udah gue kerjain karena kan memang memakan cukup waktu yang lama juga ya, dan gak gampang. Tapi entah kenapa di tengah jalan ada masalah gitu, kayak gue bukan ide sih bisa dibilang, jadi kayak mentok gitu lah, kayak ini mau digimanain lagi ya, apa mesti dibikin kayak apa lagi gitu kan. Terus ya akhirnya gue bukan cukup gimana ya, maksudnya kayak ya gue lepas tangan lah dari project itu. Jadi kayak dibilang gagal sih, jadi kayak nggak jadi gitu kan, nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan apa yang waktu yang gue tentukan kayak waktu itu. Jadi gue waktu itu nentuin waktu harus hari segini kelar gitu kan di post, jadi gue tinggalin, jatuhnya gagal gitu, dan akhirnya ya nggak gue lanjutin lagi gitu kan. Agak kecewa gitu sih. Jadi Ya gitu ya. Kayak emang ada kecewa sih kalau kayak gitu, maksudnya udah disusun rapi atau iya udah gue udah effort banyak lah di situ, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai apa yang gue ekspektasikan bakal seperti itu. Akan gitu kan. sia-sia ya. Iya. Oke. Wah, kalau dari gue sama Topper udah. Dari Raja deh, Raja. Gimana Ja? Gue gagal dalam hidup ya, banyak banget sebenarnya. Nah, cuma yang gue mau ceritain ya belum lama kejadian aja. Gue masih ya cukup berasa sih. Jadi gue mahasiswa ya, belum bekerja gitu, belum bisa menghasilkan uang. Jadi waktu itu gue cari cara gimana biar gue bisa menghasilkan gitu. Akhirnya gue nemu namanya trading dan investasi gitu. Nah, gue di bidang kripto lah gitu. Nah, gue udah cukup belajar, gue udah ambil waktu buat belajar tuh cukup lama, berapa bulan gitu. Karena gue punya modal dikasih sama orang tua gue gitu. Pokoknya gue punya goals di situ, punya tujuan lah gitu. Gue mahasiswa, belum bisa menghasilkan uang gitu. Terus waktu gue kan banyak, karena COVID begini kan, gue nggak harus ke kampus setiap hari gitu. Gue banyak banget waktu gue berusaha lah uang yang dikasih itu gimana caranya biar gue bisa putar gitu, gue bisa kembangin lah, gue lipat gandakan gitu lah istilahnya. Karena gue merasa apa ya, gue anak paling kecil gitu, kakak-kakak gue semua udah punya uang, udah punya anak, bahkan orang tua gue udah tua banget. Sorry, umurnya udah umur ini lah, udah pensiunan gitu. Gue pikir gue nggak mau lah jadi beban keluarga gitu. Akhirnya gue coba trading, investasi gitu. Ini bukan judi ya, gue trading. Akhirnya gue sempet seneng nih, wah itu uang gue udah 10 kali lipat gitu. Gue mikir, wah gue umur segini bisa menghasilkan. Jujur aja gue sempat ada bangga sih gitu. Ya sebenarnya kalau dilihat nilainya nggak seberapa gitu. Nah, cuma gue ngerasa gue udah mantap banget nih, strategi segala macam gitu. Gue udah seneng. Akhirnya gue dengan modal segini gue bisa kembangin lebih lagi dong, karena modalnya semakin besar gitu. Nah itu gue bener-bener dari situ gue langsung udah hitung-hitungan nih, wah ke depan bakal gimana. Gue langsung punya goals ke depan, berapa bulan ke depan uang gue harus segini gitu, gue harus bisa ngapain gitu. Nah, cuma ada satu saat gue kesalahan lah gitu. Gue saking udah merasa tinggi banget, gue merasa greedy. Bukan greedy, kayak kalau ada apa-apa misalnya market crash gitu ya, pasarnya hancur, gue ngerasa ya udahlah gue nggak bakal kesentuh, paling gue rugi dikit gitu. Cuma ya bener, gue di situ mulai greedy, akhirnya itu semua hilang. Bener-bener modalnya sama yang udah gue hasilkan gitu. Padahal gue ngerasa uang yang gue hasilkan buat gue itu banyak banget, bener-bener banyak. Gue makan setengah tahun juga nggak habis itu ya menurut gue gitu.
gitu. Cuma nah di situ gue bener-bener down banget. Di sini keluarga gue juga akhirnya mereka tahu tentang hal ini gitu, hal kripto. Mereka ikutan lah dikit-dikit. Kalau mereka ngobrolin ke gue bener-bener gue menghindar lah dari pembicaraan. Gue bener-bener down, bener-bener bangunnya siang gitu, nggak mau ngeliatin lagi lah. Gitu. Gue ngerasa akhirnya gue punya uang sisa, gue coba lagi. Gue ngerasa gue sempet bangga, ya udahlah gue gagal. Gue ngerasa selanjutnya gue harusnya bisa lebih baik lagi. Dan di situ gue gagal lagi, gue gagal terus. Itulah itu gue merasa down banget, bener-bener apa ya. Mungkin nggak seberapa sih, tapi buat gue parah gitu. Apalagi kalau modalnya banyak dari orang tua pula ya. Iya, tapi ya. Untungnya waktu itu nggak ini sih, sempat dibagi gitu. Iya, tapi merasa ya gagal aja lah gitu. Karena gue sempet ya udah cerita juga ke orang tua, aku menghasilkan begini-begini loh. Tapi ujung-ujungnya zong. Gak apa-apa aja. Yang penting sudah mencoba. Oke, kalau dari Kak Cindy pernah gagal apa sih Kak? Kalau aku mirip-mirip sama Vero juga sih soal beasiswa. Jadi ini kejadiannya udah lama banget pas aku S1. Ya umurku udah sekarang udah 27 kan. Jadi aku S1 udah lama juga, udah tahun-tahun lalu. Jadi waktu S1 itu aku dapat beasiswa full dari kampus. Nah, tapi yang gagalnya itu adalah beasiswaku putus. Jadi aku masuk S1, beasiswa full dari kampus. Nah, kalau kita dapat beasiswa itu dari kampus, pasti ada persyaratan dong. Maksudnya, kalau udah dapat, lo harus mempertahankan. Jadi nggak bisa seenak lo harus mempertahankan. Nah, saat itu syaratnya lo harus mempertahankan beasiswa lo dengan nilai minimal B. Jadi kalau ada satu mata kuliah nilainya di bawah B minus 1 aja, itu langsung cabut. Nah, itu ketimpa di aku. Waktu itu ceritanya aku semester 4 mau ke semester 5. Biasanya kalau semesteran kan ada KHS gitu, kartu hasil studi. Itu hasil kita satu semester yang udah berjalan. Nah, itu waktu semester 4 itu ya aku berdoa dong. Aku nggak mau beasiswaku putus. Aku udah feeling, aduh kayaknya putus nggak ya, udah agak khawatir juga. Soalnya tuh semester 4 dia mata kuliahnya banyak, emang lagi banyak banget, emang paling banyak tuh semester 4, terus lagi agak sibuk juga semester 4. Terus pas buka kartu hasil studi itu kan online. Nah, kalau di kartu hasil studi itu dia urut kan mata kuliahnya dari huruf A, B, dan seterusnya tuh urut. Nah, pas aku scrollnya pelan-pelan tuh, aku lihat mata kuliah pertama akuntansi manajemen, oh aman, akuntansi lanjutan aman, aplikasi ini aman, seterusnya aman. Aku scroll bentar-bentar, dikit-dikit, oh aman. Sampai paling bawah huruf S, sistem informasi manajemen, itu ada satu nilai B minus. Yang pun tuh pas kelihatan B minus kan dari awal udah aman, udah seneng kan. Terus pas nyampe paling bawah itu itu terakhir banget paling bawah, sistem informasi manajemen dapat B minus tuh kayak rasanya kayak ditimpukin batu, kayak runtuh gitu dari atas kepala. Surprise. Kayak berbeban berat. Kalau bisa nangis sambil jungkir balik aku lakuin deh. Itu sedih banget, ya ampun. Dan itu makan waktu cukup lama sih buat move on. Aku move on setengah tahun kemudian tuh cukup lama lah. Soalnya terpukul banget. Soalnya kalau beasiswa putus, saat itu keluargaku nggak mampu juga secara finansial, jadi aku khawatir, takut nggak bisa lanjut kuliah. Jadi kegagalan itu yang bikin aku terpukul banget saat itu. Ya itu sih, putus beasiswa, kayak gue udah dipercayakan tapi ya di pertengahan gue gagal. Itu down banget. Terus gimana cara kamu bangkit Kak? Maksudnya gimana cara kamu ngatasin rasa sedih itu? Ya yang tadi aku sempat mention, aku baru move on tuh setengah tahun tuh. Udah kayak orang pacaran ya, ada move on. Ada fase. Setengah tahun tuh cukup lama. Iya, lama aja 6 bulan. Jadi kalau ada orang-orang nyinggung beasiswa lah, inilah, atau aku ketemu temen yang temen beasiswa full, dia beasiswanya masih ada, aku udah putus, tuh yang ampun tuh sedih banget. Yang itu orang tua aku nyampe datang ke kampus kan, nego, tapi ya nggak bisa. Tapi ya puji Tuhannya, Tuhan buka jalan, ada beasiswa lain. Jadi puji Tuhan aku ketika satu pintu tertutup, ada pintu lain yang terbuka yang Tuhan sediakan. Jadi aku puji Tuhan, itu bersyukur banget sih.
masih tapi Tuhan. Sekarang udah benar-benar move on nih, maksudnya kayak udah bangkit nih. Udah. Nah itu cerita sebenarnya ada. Ini boleh cerita lagi nggak ada? Boleh banget, boleh. Silakan. Boleh, silakan. Ya sebenarnya ini ceritanya itu kan semester 4. Jadi saat itu aku memang lagi bergumul juga tentang kepengurusan di kampus. Jadi aku udah jalan kepengurusan 1 periode, terus diminta untuk melanjutkan lagi ke periode berikutnya. Nah itu pas lagi pembagian hasil studi itu. Jadi aku bergumul saat itu. Aku sebenarnya salahku juga sih. Aku salah berdoa, aku salah bergumul. Aku berdoa ke Tuhan seakan tanda kutip mengancam Tuhan. Aku bilang, Tuhan, gue bakal lanjut ke pengurusan, tapi Tuhan pertahanin beasiswa gue ya. Gue seakan menyuruh Tuhan, kayak ngancem Tuhan. Oke Tuhan, ini gue kasih diri gue pelayanan, tapi lo harus pertahanin beasiswa gue. Itu sebenarnya salah juga sih, salah bergumul. Nah di situ Tuhan langsung ketampar. Tuhan malah kasih beasiswanya putus. Itu sebenarnya kayak Tuhan kan kayak bapak kita ya. Tuhan tuh bapak, dia ketika kita salah dia menghajar kita dengan kasih. Saat itu aku merasakan hajaran Tuhan dengan kasih. Aku saat itu belum mengerti maksud Tuhan. Kok gue gagal padahal gue mau pelayanan. Kalau gue beasiswa putus nggak bisa kuliah, otomatis gue nggak bisa pelayanan dong di kampus. Nah terus gue mempertanyakan Tuhan, kok Tuhan gagalin gue, apa Tuhan gak mau gue pelayanan di kampus. Nah gue baru move on itu setengah tahun kemudian. Itu kejadian di Agustus 2013, baru move on tuh Februari 2014. Itu di acara retret koordinator gitu, retret koordinator persekutuan di kampus se-Indonesia. Jadi ada banyak dari orang luar pulau kumpul di situ. Nah, di situ ada momen namanya pause and pondering. Jadi kita dikasih waktu untuk merenung, untuk bergumul tentang pelayanan di kampus saat itu. Nah, yang bikin aku move on adalah titik balikku adalah Tuhan mengingatkan aku, nih gue kasih lo kesempatan buat kuliah. Istilahnya gue dapet kesempatan kedua. Iya dong, ini kesempatan kedua. Second chance ya? Iya, second chance. Tuhan kasih gue kesempatan kedua untuk gue bisa pelayanan di kampus, untuk gue bisa kuliah lagi. So, what's next? Apa yang akan gue lakukan dengan kesempatan kedua yang Tuhan kasih ini? Apakah gue terus terpuruk dalam masa lalu gue di beasiswa gue yang putus ini? Ataukah gue mau menggunakan kesempatan kedua ini dengan baik, dengan respon yang tepat, yaitu gue sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi dari kejadian ini, satu yang gue dapat, satu, ketika lo melakukan sesuatu, motivasi lo harus benar. Satu. Terus kedua, ketika sesuatu terjadi sama lo, mungkin saat itu lo belum mengerti maksud dari semuanya, tapi suatu saat nanti lo mungkin akan sadar, oh ternyata maksudnya ini loh. Jadi ya gue saat itu dapat second chance lah, dapat kesempatan kedua. Jadi yang bikin gue bisa move on, ada turning point-nya, yaitu Tuhan yang kasih gue kesempatan kedua. Dan yaitu, jadi gue belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Itu menjawab gak sih? Menjawab. Luar biasa. Tapi berarti kalau misalkan Kak Cindy bisa tahu nih, oh ternyata Tuhan kasih gue second chance nih. Berarti dari kitanya sendiri juga harus peka ya. Kita sendiri harus peka. Ya, dan itu aku baru peka. Ya itu tadi aku bilang 6 bulan kemudian aku baru sadar, oh oke, ini kesempatan kedua dari Tuhan. Nggak saat itu gue dapat beasiswa tuh nggak lama setelah putus, dalam seminggu apa 2 minggu kemudian gitu. Nah saat itu gue langsung belum nangkep maksud Tuhan. Kok gue bisa dapat beasiswa? Maksud Tuhan apa tuh gue belum nangkep. Gue baru nangkep tuh setengah tahun kemudian. Jadi ya itu kita perlu kepekaan sih, itu yang tadi Vero mention ya, peka. Iya. Wih gila, keren banget. Tapi gue udah move on kok. Jadi sekarang kalau di sini justru jadi pelajaran buat gue. Jadi ingat lagi, oke, gue kalau mau melakukan sesuatu ya motivasi gue harus benar, jangan karena ada maunya. Terus kalau doa ya lu jangan mengancam Tuhan. Siapa kita mengancam Tuhan? Betul. Kalau Raja, gimana Raja? Kalau gue ya. Atasinnya nih, gimana bahas lagi nih? Apalagi masalah uang, apalagi jumlahnya nggak sedikit ya Jaya ya? Iya, lumayan lah buat. Iya. Kalau gue waktu gagal sih, waktu
tahu gue kehilangan semua tuh gue nggak langsung panik gitu. Gue santai dulu gitu. Gue mikir, gue di otak gue udah tertanam ini ya, lu masih muda gitu, lu mencoba nggak apa-apa, ini masa lu muda, masa lu gagal-gagalnya gitu. Maksudnya bukannya harus gagal terus gitu, cuma kalau lu gagal ya itu lu baik gitu, lu masih muda, waktu lu masih banyak. Kalau lu gagal coba lagi, kalau gagal coba lagi gitu. Gue udah ada itu mindset kayak gitu di otak gitu. Jadi pembelajaran lah ya. Iya, jadi pembelajaran lah gitu. Karena ya lebih baik gagal sekarang daripada gagal nanti gitu. Cuma ya tetap aja gue tetap down gitu. Awal-awal ya udahlah gitu. Cuma lama-lama dipikirin sedih juga gitu. Sedihnya yang benar-benar sedih gitu. Nah kan kalau Kak Cindy tadi tuh dia sempat berdoa, tapi berdoa mengancam Tuhan ya gitu. Iya. Nah, ya. Kalau gue beda. Kalau gue jadi di awal-awal perjalanan gue training itu gue ya masih suka doain lagi. Gue minta doanya sih dari kasih hikmat ya gitu, biar nggak hamba uang, biar nggak greedy gitu. Tapi benar. makin ke tengah, makin kesana gue lama-lama nggak gue doain lagi gitu. Gue karena gue salah juga sih. Gue saat gue dapat untung atau profit gitu, gue nggak bersyukur sih. Cuma makin lama gue nggak bersyukur gitu. Lama-lama gue nggak doain sama sekali gitu. Kayak gue bener-bener ngerasa gila, gue jago banget sih gitu. Jujur aja gue mikir begitu, ada pikiran. Nah gue akhirnya, karena gue inget mindset yang tadi, lo kalau gagal coba lagi, gagal lagi gitu. Cuma akhirnya gue ambil waktu itu untuk break dulu sebentar gitu. Gue break, gue bener-bener dalemin lah itu materi money management gitu. Psikologis gue benerin gitu. Gue bener-bener ambil waktu berapa bulan gitu. Nah, akhirnya sekarang gue coba lagi gitu. Ya puji Tuhan sih, gue lebih lebih matang gitu. Mungkin kalau gue pikir lagi dari kegagalan gue, kalau saat itu gue nggak gagal, nggak kehilangan, kalau misalnya gue kehilangannya sekarang gitu dengan modal yang kemarin, pasti udah lebih gue kehilangan lebih besar kan, karena harusnya semakin lama modalnya aset gue semakin naik gitu. Kalau gue kejadian itu terjadi pada gue sekarang, pasti lebih besar gitu. Gue bersyukurnya sekarang karena kejadian itu gue lebih matang lah gitu. Kalau ada apa-apa gue bisa crash atau apa, gue bisa menghindari gitu, lebih tenang, lebih hati-hati lah lebih ya. Hati-hati ya. Gue lebih itu ya pokoknya ya itu jadiin motivasi, bukan motivasi lah. Nah, kalau kegagalan lu jadiin pembelajaran gitu. Bener-bener gue belajar hidup dengan kegagalan gue itu gitu. Tapi ya puji Tuhan banget lah gitu. Gue rasa ya kayak gini bisa diterapin ke banyak hal lah ya, nggak cuma ke trading doang atau apa, lu dalam studi, dalam pekerjaan gitu bisa gitu. Setuju. Kalau Raja berarti dari kegagalan itu dijadiin pembelajaran ya, Ja? Iya. Kalau Topper nih, gimana Top? Ya, sama sih sama kayak Raja. Jadi kayak kegagalan gue itu gue jadikan sebagai pembelajaran gue, dan bakal selalu gue ingat itu sebagai gue pernah gagal di sini, jadi gue gak akan seperti itu lagi. Kayak tadi gue bilang, gue punya project yang gue harus selesaikan. Sebenarnya itu juga bukan gak kelar, kayak udah kelar tapi jadinya itu gagal gitu kan. Dan gue kabur dari situ, jadi kayak gue menjauh dari hal itu. Bener kayak Raja, kayak gue break dulu. Kalau kata Raja kan break dulu, ya gue break dulu. Gue nggak berkutat di yang sesuatu yang berhubungan dengan itu, dan gue break dulu. Terus gue cari tahu apa sih yang bikin gue gagal waktu project kemarin itu. Kan projectnya ada 3 tuh nggak salah. Jadi gue cari tahu, gue gagalnya di sini. Oke, nggak lama. Sebenarnya sih gue breaknya juga nggak lama sih, kayak cuma seminggu gitu kan, semingguan kalau nggak salah. Nah setelah itu gue kayak cari tahu bagaimana caranya supaya project gue yang gue rencanakan ini bisa berhasil. Jadi udah gue cari tahu segala macam. Akhirnya gue teruskan lagi, dan puji Tuhan banget sih. Jadi kayak benar-benar jadi suatu kegagalan itu di mata gue tuh kayak jadi suatu pembelajaran buat gue, ini buat gue pribadi. Jadi dengan adanya gagal itu gue jadi tahu, dan gue lebih berhati-hati juga supaya kedepannya gue bisa jadi lebih baik lagi dalam membuat hal, dalam bertindak. Dan kan gue kan memang
berkegiatan atau bekerja di desain ya. Jadi emang project ini project desain juga. Jadi benar-benar jadi suatu pembelajaran banget, dan emang kegagalan itu emang nggak boleh kita lupain. Jadi tetap terus kita ingat supaya kita terus ke depannya makin jadi lebih baik lagi sih sebenarnya kalau dari gue gitu. Berarti kurang lebih sama kayak Raja ya, iya, itu dijadiin pembelajaran. Iya. Sebenarnya kegagalan kita di masa lalu tuh ibarat kaca spion mobil, kan ada 2 tuh ya, kaca spion mobil kanan kiri. Itu fungsinya buat apa sih? Buat kita ngelihat ke belakang. Literally mungkin kita bisa sambungin ketika kita ngendarin mobil, kita ngelihat ke belakang itu sama seperti ketika kita menjalani hidup, kita melihat ke masa lalu kita. Kita mengendarai mobil ngeliat ke belakang buat apa? Buat hati-hati. Nah, kita dalam hidup melihat masa lalu buat apa? Tadi yang Raja sama Topper sharing, ya buat belajar, buat ke depannya take action, lebih hati-hati, lebih berhikmat. Kita belajar dari apa yang udah kita alami, belajar dari kegagalan kita. Itu sih ibaratnya ya. Vero nih, dari tadi nanya mulu gantian dong. Kamu gimana ngatasin tadi gagal beasiswa ya ke Amrik? Iya. Nah, gimana tuh ngatasinnya? Kalau aku ya, aku jujur ya, sepas lagi ikut beasiswa itu, aku tuh bener-bener udah nyiapin mental seandainya nggak keterima gitu kan. Kalau aku tuh selalu pasang mindset, pokoknya gue berharap sama Tuhan. Gue nggak mau berharap sama manusia. Pokoknya selain Tuhan lah gue nggak mau berharap, karena ujung-ujungnya kalau berharap selain sama Tuhan tuh kecewa. Gue udah tanemin mindset itu. Terus abis itu ketika hasil tes kedua yang interview itu keluar gagal, sedih pasti ada. Cuman kan sedih beda sama kecewa ya. Tapi gue bener-bener nggak kecewa di situ, jujur, kayak nggak kayak gue ya. Nah, sampai ngancem Tuhan. Nggak, kayaknya gue nggak ngancem Tuhan. Gue bener-bener kayak ya udah let go, karena gue kayak gue waktu itu bilang, Tuhan untung ya gue berharap sama lo, gue nggak berharap sama ini, jadi gue nggak kecewa. Dan apa ya, menurut gue emang buktinya waktu itu gue nggak bener-bener nggak ada rasa kecewa gitu. Yang penting gue udah mencoba, hasilnya gue serahin ke Tuhan gitu kan. Jadi ketika itu gue nggak kecewa. Dan pas sekarang, berarti kan kalau gue waktu itu kelas 10, dia tuh berangkatnya pas mau naik kelas 11 atau kelas 12 tuh berangkat gitulah kalau kepilih kan. Jadi pas balik ke sini gue harus SMA lagi, jadi kayak 4 tahun SMA gitu loh ya. Nah, abis itu ternyata 2020 pandemi corona. Kalau nggak salah 2020 tuh harusnya gelombang yang gue ikutin tuh berangkat ke sana. Tapi pas pandemi kan pada lockdown semua tuh kan. Terus belajar semua pada online. Sebenarnya sampai sekarang gue nggak tahu sih itu mereka teman-teman gue yang lolos sampai tahap akhir itu gimana gitu kan. Apakah mereka tetap pergi atau gimana. Tapi pas dengar kabar itu gue langsung keinget beasiswa ini. Kayak wah Tuhan, ternyata gue nggak lolos karena ya gue mikir karena percuma juga nggak bisa pergi ke sana karena pandemi gitu kan. Dan ada salah satu teman seleksi lah, pokoknya gue kenalan di sana, teman seleksi di sana, dia upload story Instagram itu Zoom, mereka lagi Zoom gitu. Nah iya, jadi kayak mikir juga kayaknya ya, ini gue juga nggak tahu, kayaknya mereka juga nggak jadi berangkat gitu loh. Karena waktu awal juga gue mau daftar beasiswa ini, pengen coba beasiswa ini karena gue pengen tahu sebenarnya kalau belajar di Amerika tuh kayak gimana sih. Iya, high school di Amerika tuh kayak gimana sih proses pembelajarannya, sosialisasinya, komunikasinya seperti apa gitu kan. Jadi kayak emang pengen banget kesananya gitu, bukan sekedar virtual. Dan ternyata pandemi jadi flashback. Oh iya, waktu itu gue gagal beasiswa. Lah sekarang pandemi yang harusnya berangkat, tapi mungkin ya online gitu kan. Jadi kurang berasa juga nggak sih maksudnya kalau nggak pergi. Namanya juga pertukaran pelajar kan. Nah di situ
jadi sadar lagi sih. Ini ya, manusia bisa merencanakan, tapi pada akhirnya rencana Tuhan yang terjadi, karena Tuhan tuh lebih tahu yang terbaik buat kita tuh apa gitu. Jadi balik lagi ke Tuhan juga ya. Iya, jadi semuanya tuh kembali lagi ke Tuhan gitu. Gitu. Kayaknya dari tadi jawabannya pada rohani semua tuh jadi malu. Kayak gue marahnya doang ya. Diawi banget tuh deh. Enggak ada. Kata-kata kalau kita tuh kata-kata bijak deh. Kita tuh proses, ini namanya juga manusia. Ada proses. Santai. Ya, jadi berarti dari sini kita bisa dibilang ambil inti-intinya ya. Berarti kalau misalkan kita gagal tuh pasti ada maksud Tuhan ya. Iya, pasti ada maksud Tuhan, dan ketika Tuhan kasih lo second chance, kita tuh harus peka. Oh, ternyata Tuhan ngasih gue kesempatan kedua nih, gue harus pakai sebaik-baiknya, jangan sampai disia-siain. Gimana respon kita gitu ya. Terus juga dari Topper aja kita dapat kalau kegagalan kita yang lalu-lalu tuh harus kita jangan kayak oh ya udah move on tapi dilupain gitu aja, tapi ada pembelajaran yang bisa kita ambil, ada sesuatu yang harus kita cari. Ini kenapa gue bisa gagal ya, letaknya di mana. Jadi untuk kedepannya kita bisa menghindari lah, kita bisa menghindari. Jadi lebih berhikmat juga bisa dibilang ya. Nggak jatuh ke lubang yang sama ya. Iya, jadi nggak jatuh ke lubang yang sama, tapi jatuh ke lubang yang baru. Nggak apa-apa, belajar lagi. Gagal. Iya betul, itu dia. Karena kan ya kalau hidup aman-aman aja, maksudnya nggak seru. Selain nggak seru, ujung-ujungnya bisa jadi sombong juga nggak sih? Jadi gue pernah gagal berhasil terus, jadi kita gak ada sesuatu yang bisa kita pelajari gitu. Kalau kita gagal kan ngena banget tuh sakitnya, sedihnya, kecewanya kayak berasa. Tapi ketika kita udah bisa melampaui itu, ketika kita udah bisa bangun, kita udah bisa bangkit lagi dari kegagalan kita, pas kita ngeliat ke belakang kayak wah, puji Tuhan ya, gue ternyata bisa ngelewatin gitu. Dan untuk perjalanan ke depannya pun lebih mantep lagi. Lebih mantep ya? Iya, lebih mantep lagi. Itu bener, bisa ngindarin kita dari lubang-lubang yang sama itu. Bener, gue kata Citato, life is never flat. Life is never flat, asik. Emang Ciki aja ngerti ya? Ya, it's okay lah ya kalau gagal. It's okay kalau gagal. Gagal bukan akhir. Ibaratnya nih, pernah baca di mana gitu, ada yang bilang satu-satunya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Artinya semua orang pernah melakukan kesalahan, mungkin pernah mengalami kegagalan. Jadi ketika lo gagal ya it's okay. Cuma yang tadi Vero bilang juga, ketika lo gagal, what's next, respon lo apa yang lo lakukan berikutnya. Jadi ya itu it's okay kalau kita pernah gagal. Bener banget. Tapi ada ini kayak beberapa orang, mungkin ada beberapa orang yang kayak ketika mereka gagal, mereka nggak mau menghadapi kegagalan mereka malah lari. Menurut Kak Cindy gimana tuh? Yang lari dari kegagalan? Iya, atau mungkin yang lain misalnya punya pendapat. Iya, jadi misalnya mereka pernah gagal di belakang, misalnya mereka melakukan sesuatu, terus mereka gagal, terus mereka akhirnya lari dari itu, dan mereka nggak mau yang berhubungan dengan yang kemarin itu, mereka nggak terselubung, terkungkung dalam kegagalannya itu ya. Ya. Itu gimana tuh? Ya mereka yang seperti itu menurutku akan nggak merasakan hasil panen. Jadi kalau boleh digambarin, ibaratnya nih ada dua petani satu sama petani dua, mereka sama-sama mengalami kegagalan, gagal panen. Nah, si petani satu ini dia terus-menerus sedih dalam kegagalannya, terus petani dua dia sedih dan dia sedih karena gagal panen. Tapi di hari ketiga nih dia mulai bangkit lagi, dia mulai kerja lagi, mulai mengairi lagi, mulai pergi ke ladangnya lagi dan sebagainya. Nah ini kan maksud pertanyaan Topper ya. Jadi ada yang satu dia
terpuruk dalam kegagalannya, nggak ngapa-ngapain, terus yang satu lagi dia bisa bangkit. Nah, ketika beberapa bulan kemudian, ya kita sama-sama tahu lah pasti hasilnya apa. Yang satu yang dia bekerja lagi, dia menikmati hasil panennya. Yang satunya lagi ya dia udah nggak berubah, dia terpuruk di situ-situ aja, nggak kemana-mana, maju enggak, mungkin mundur iya, jadi stuck di situ. Jadi ketika gagal dan nggak ngapa-ngapain, tenggelam terlarut dalam kegagalan, ya udah lu nggak akan menikmati perubahan, lu nggak akan merasakan hasil panen yang mungkin pintu-pintu di depan lu sebenarnya tersedia, tapi lu ibaratnya menciptakan raksasa lu sendiri, monster lu sendiri yang menghalangi lu untuk maju. Jadi balik lagi ke respon kita, apakah kita mau seperti petani 2 tadi yang bangkit dan bekerja, atau kita menciptakan monster kita sendiri yang membuat kita maju enggak, mundur iya, atau bahkan stuck. Itu sih menurutku. Yang lain mungkin punya pendapat. Ya, setuju banget sih sama setuju. Dan mungkin ini ya, kadang-kadang sometimes tuh it's okay to take a rest gitu. It's okay kalau lu mau istirahat. Karena balik lagi kita manusia ya, kita bukan robot yang sekali gagal kayak langsung bla bla bla. Emang ada orang yang abis gagal dia langsung mikir nih gue gagal gimana. Menurut gue bagus sih orang-orang kayak gitu, maksudnya ketika mereka gagal mereka langsung bangkit. Tapi kan pada kenyataannya emang gak semua orang kayak gitu, ada pasti, cuman gak semua orang karena kan setiap orang beda-beda. Nah itu it's okay kalau kalian sedih, it's okay kalau kalian kecewa, tapi yang tadi itu jangan berlarut-larut dalam kesedihan kalian, dalam kekecewaan kalian, dalam kegagalan kalian, karena bakal stuck kayak yang Kasih bilang tadi. Gak bakal kemana-mana, bakal di situ-situ aja, gak bakal berkembang. Dan setelah ambil waktu istirahat nih untuk renungin salah di mana, kenapa bisa gagal, atau satu dan lain hal, jangan lupa untuk bangkit lagi, untuk gimana caranya gue bisa bangkit, bisa semangat lagi. Dan jangan lupa juga yang terpenting selalu minta penyertaan Tuhan ya, karena kita manusia nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan juga ini gue tiba-tiba inget sih, ketika kita gagal itu bisa jadi sebuah tanda dari Tuhan, sign kalau enggak loh, bukan ini yang gue punya buat lo gitu. Oh setuju banget, bener-bener. Ya, jadi kadang-kadang kegagalan itu bukan berarti kitanya yang gak mampu, kadang-kadang bukan berarti kita benar-benar 100% gagal, tapi ternyata rencana Tuhan buat kita tuh bukan A tapi B, bukan B tapi C. Jadi ada maksud lain dari kegagalan itu gitu. Iya, mungkin kegagalan jadi salah satu cara Tuhan berkata kepada kita, bersabarlah, aku punya sesuatu yang lebih baik untukmu. Mungkin itu kali ya. Iya. Nah, karena bisa jadi gini ya, ketika kita misalkan bukan di jalan kita, bisa jadi pada akhirnya itu yang menjadi kejatuhan kita. Gue sih berpikirnya ketika Tuhan tutup satu jalan ini, jalan yang gagal ini, pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik, pasti Tuhan punya maksud, dan bisa jadi Tuhan tuh bilang, Vero jangan lewat situ karena di situ bahaya, atau Vero jangan lewat situ karena kalau di situ kamu bakal lebih sedih atau lebih kecewa gitu. Ya jadi buat kalian semua nih, ada nggak pesan buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, buat mereka mungkin yang lagi mengalami kegagalan atau butuh butuh sesuatu untuk memotivasi, ada nggak nih? Aja kasih vitamin Siapa dulu? Raja. Gue jangan ya. Kalau pesan gue ya, kalau lu pernah gagal ya jangan terlalu sedih. Maksudnya sedih nggak apa-apa gitu, cuma bisa mungkin lu hidup dengan itu, terus ya lu harusnya senang juga. Kenapa lu senang? Karena ya gue gagal artinya tuh gue udah mencoba gitu, gue pernah berusaha gitu. Karena banyak di luar sana yang mungkin nggak pernah mencoba gitu. Gagal nggak apa-apa,
apa ya? Jadi kegagalan lu ini lu kalau bisa ya lu jadikan senjata lah, lu jadi buat menyemangati lu ke depannya gitu. Sama ya tempur jadinya ya, persiapan. Ya balik lagi sih ya, kalau gagal menurut gue ya lu kalau mau bingung nih langkah selanjutnya apa ya gitu, lu tanya ke Tuhan, lu berdoa, balik lagi ke Tuhan biar lu nggak salah langkah lagi gitu. Oke, kalau Topper kali gimana Tom? Iya kayak game aja gitu kan. Misalnya lu lagi main game dan lu mesti level selanjutnya dan harus melawan bos selanjutnya gitu kan. Kayak lu mati dan lu nggak bisa lewat ke level selanjutnya karena lu harus melawan bos ini dan lu gagal dan lu kalah. Tapi kan kalian kan nggak menyerah gitu kan. Kalian bakal terus develop skill kalian bakal melakukan apapun, melakukan berbagai cara supaya kalian bisa melewati bos ini dan kalian bisa level up. Ya kurang lebih ya seperti itu sih. Itu aja. Oke. Kalau dari Kak Cindy yang paling banyak pengalaman kayaknya ya. Aduh, enggak lah. Kita semua sama-sama belajar lah. Ya ketika kita mengalami kegagalan ya tadi kita udah sama-sama diskusi dan sepakat it's okay kalau gagal. Kita juga sama-sama diingatkan lagi kalau ya Tuhan tahu, kita harus percaya Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Itu yang perlu kita selalu ingat buat jalanin hidup ini, terlepas dari kegagalan maupun keberhasilan yang kita jalani. Itu ingat Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Sedikit tips-tips dari aku, ya kita pertama mesti set goal. Udah pasti dong, kita punya tujuannya apa, gue mau ngelakuin ini, gue mau ke ini dan sebagainya. Kita mesti punya goal dulu. Kedua, ketika lo udah punya goal, lo harus punya rencana aplikatif. Artinya lo punya rencana yang bukan wacana. Jadi lo punya rencana tapi lo ada action yang lo ambil. Jadi lo take action, lo melakukan rencana lo. Itu namanya rencana yang aplikatif. Jadi lo lakuin rencana lo. Terus yang ketiga itu ini tekun dan disiplin. Jadi lo udah punya rencana, ya lo disiplin. Lo melatih diri lo disiplin, entah memanajemen waktu, memanage keuangan lu dan sebagainya. Lu latih diri lu untuk disiplin dan tekun. Itu penting banget kunci, tekun. Terus yang keempat terakhir, kalau bisa ya lu menghalau kekhawatiran lu, ketakutan lu. Oke. Cuman yang satu hal yang kita setuju di sini ya, sama-sama kita sepakat kalau pada akhirnya kita emang harus minta penyertaan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Ya. Setuju dong pasti ya. Oke, thank you teman-teman, thank you Topper, thank you Raja, thank you Kak Cindy udah mau temenin di podcast episode kedua ya. Nah, buat teman-teman, see you in the next episode, di episode 3. Pastinya kita akan hadir lagi dengan tema-tema seru lainnya. See you. Bye-bye. Bye.